Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan tentunya lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh teman kita Fatmawati dan juga Fadilatus Solihah yang membacakan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan dan apa yang sudah dilantunkan tadi menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Adik-adik semua di sini masih semangat ya? Masih semangat karena kita belum mendengarkan nanti ceramah dari Ustadz Rio yang berkenaan dengan remaja dan teknologi. Ini berkaitan sekali nih dengan teman-teman yang ada di sini tentunya. Yang di sini rata-rata kelas berapa semua? 11 semua ya, yang di depan juga di belakang. Kita coba sekali lagi yang semangat ya. Dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah, amin. Oke, baik, yang di depan sudah ganteng, yang di belakang juga sudah cantik. Di depan ini kayak Andika ya kan. Kemudian juga ada kayak Dilan. Kemudian di belakang juga ada kayak Laudia Cynthia Bella. Waduh, alhamdulillah. Siren Sungkar itu ada di belakang sana lah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya kita sama-sama saja nanti akan mendengarkan ceramah atau juga tausiah dari Ustadz Rio Ristadi, Sarjana Pendidikan. Kepada Ustadz Rio, silakan Ustadz Rio bisa berdiri, kemudian memberikan nanti tausiah kepada teman-teman ini, terus adik-adik ini, kemudian juga nanti kepada ibu-ibu yang ada di belakang ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan, wabil khusus tentunya kepada seluruh jamaah yang sedang menyaksikan dakwah keliling TVRI. Ustadz Rio, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kue ini buah zaitun, dimakan hangat-hangat. Hari ini saya tidak punya pantun, karena salam saya sudah jawab dengan semangat. Terus tadi apa? Pantun puisi? Pantun. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Dharma Bakti, Ibu Yulia Andriani SEMSI, mohon maaf Ibu izin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan yang sudah cantik-cantik ini, ibu-ibu, sampai saya tidak bisa membedakan mana yang sudah menikah, mana yang masih gadis. Ya. Tapi kalau yang bapak-bapak ini ya tidak perlu dibedakan, sama. Dan tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak kami yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat rahmat dan nikmat dari Allah lah kita bisa semua hadir di musala yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan dakwah keliling TPRI di SMA kita yang tercinta ini, SMA Dharma Bakti Palembang. Yang mana kalau bukan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa sama-sama kumpul di musala ini. Oleh karena itu, Allah hanya berpesan kepada kita dua pesan Allah terkait dengan nikmat ini. Yang pertama, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ya. Jadi Allah hanya minta kepada kita, kepada hambanya itu dua. Yang pertama, untuk ingat kepada Allah selaku pemberi nikmat, kemudian mensyukuri, jangan mengkufuri nikmat tersebut. Lalu mengapa Allah meminta kita untuk bersyukur kepada nikmatnya? Dalam ayat lain Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Nikmat Allah itu banyak, bukan cuma uang, bukan cuma harta atau jabatan dan sebagainya. Kita bisa hadir, bisa bernapas, melihat dan sebagainya, itu nikmat dari Allah. Termasuk yang bapak-bapak, istri itu nikmat bapak-bapak. Kalau disyukuri, insya Allah akan ditambah rezekinya, bukan tambah istrinya, bapak-bapak. Yang bapak-bapak senang, kalau yang ibu-ibu merengut dia. Ya. Jadi Allah hanya meminta kita untuk bersyukur. Tidak pernah Allah menyuruh atau mengirim malaikat Jibril untuk membawa buku tagihan bulanan untuk nikmat yang diberikan kepada kita. Tidak pernah malaikat mengirimkan buku tagihan kepada Bapak Ibu guru. Ini Bapak Ibu guru, ini nikmat sebulan atau bulan Juli kemarin yang diberikan Allah, bayar. Tidak. Allah hanya ingin kita bersyukur dan jangan kufur. Mengapa Allah tidak ingin kita kufur? Dalam ayat selanjutnya dijelaskan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Sekecil apapun atau sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dalam ucapan dan syukur dalam perbuatan. Kalau dalam ucapan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau dalam perbuatan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru tentang syukur. Kemudian salawat dan salam
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yakni tentang remaja dan teknologi. Ada apa sih remaja dan teknologi ini? Apakah mereka ini menjalin hubungan? Apakah remaja dan teknologi ini adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan? Itu akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang remaja dan teknologi, saya ingin menyampaikan kebanggaan saya kepada pemuda-pemuda yang ada di sini. Mereka sangat semangat, sangat antusias mengikuti pengajian ini, mengikuti majelis taklim ini. Karena mengapa? Karena mereka tahu bahwa hikmah ataupun pahala di majelis taklim itu sangat besar. Dan inilah mungkin pemuda-pemuda yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 golongan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa salah satu daripada 7 golongan tersebut? Syabun syana fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam ini pemuda-pemuda ini agak langka, Bapak Ibu. Langka, perlu kita lindungi, ya. Guru agamanya mana? Oh, Ustaz Dewi guru agamanya. Ya. Ini guru agamanya nanti kita kasih nilai besar untuk anak-anak kita yang antusias dalam mengikuti pengajian ini. Karena mengapa? Karena banyak pemuda yang di luar sana sibuk dengan HP-nya. Mereka sibuk dengan rokoknya, sibuk dengan iPhone, sibuk dengan Mobile Legends, sibuk dengan TikToknya. Tapi pemuda di sini mereka sibuk ikut pengajian. Karena mereka lah nanti insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi dan remaja. Mengapa selalu dikaitkan teknologi dan remaja? Mengapa tidak dikaitkan teknologi dan orang tua? Karena teknologi sasarannya adalah para remaja. Apa contohnya teknologi adalah sasaran para remaja? Itu yang kita pegang tadi, HP, ya. HP itu memudahkan semuanya untuk kita akses. Kalau dulu kita tidak bisa melihat Amerika ataupun negara-negara lain di luar sana, kalau mau lihat pasti kita harus pergi ke sana. Tapi sekarang dengan teknologi cukup melihat dari HP. Kipas ini kalau dulu kita berkipas manual, ya, kipas manual, tapi berkat teknologi kita tidak lagi pakai kipas manual, sudah berkipas langsung. Itu teknologi. Lalu apa dampaknya bagi para remaja jika para remaja tidak mampu mengendalikan teknologi dan dikendalikan oleh teknologi? Maka remaja tersebut atau pemuda tersebut masa depannya akan curam. Sekarang banyak beredar aplikasi-aplikasi ataupun video-video yang merusak daripada pemuda-pemuda kita ini. Salah satunya TikTok. TikTok itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, TikTok itu membuat orang yang melakukan TikTok itu hilang rasa malu. Mengapa saya katakan hilang rasa malu? Karena ketika dia berjoget-joget depan HP, dilihat orang banyak, dia hilang rasa malu. Tapi ketika keesokan harinya atau selesai dia buat video TikTok tadi, dia lihat, oh, video aku ini dilihat orang, baru dia ada rasa malu. Tapi ketika main TikTok, dia hilang rasa malu. Itu terutama yang perempuan, ya. Jangan dibiasakan untuk bermain TikTok.
Apakah bisa TikTok itu kita gunakan untuk dakwah? Bisa. Apakah bisa teknologi itu kita gunakan untuk maslahat? Bisa. Makanya kita harus menguasai teknologi, jangan sampai teknologi menguasai kita. Yang laki-laki ada namanya aplikasi ataupun permainan Mobile Legend, ya. Apalagi namanya permainan itu selain Mobile Legend? FF, kemudian judi online dan sebagainya. Itu semuanya dari aplikasi semua. Berdampak dari teknologi yang merusak masa depan pemuda-pemuda kita. Kalau dulu ya Bapak Ibu, kita waktu zaman 90 tahunan, permainan-permainan tradisional itu dimainkan bersama teman-teman, ya. Sehingga lupa makan, kadang lupa mandi dan sebagainya. Tapi sekarang permainan-permainan itu sudah dialihkan ke dalam teknologi, semuanya di dalam genggaman, ya. Main kelereng, main apalagi biliar, main gaplek, permainan tradisional semuanya itu terdapat dalam HP, dalam satu genggaman. Sehingga HP atau teknologi itu membuat kita putus terhadap kebersamaan kepada teman kita. Itu dampak teknologi. Oleh karena itu, jangan sampai pemuda-pemuda kita sekarang ini menjadi budaknya teknologi. Tapi pemuda-pemuda kita harus menguasai teknologi dan menggunakan teknologi itu untuk media dakwah, menjadikan amal jariah sebagai tabungan di akhirat nanti, sehingga teknologi itu bisa bermanfaat dan bermaslahat bagi umat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada para orang tua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Wahai orang-orang tua, yang jika engkau sayang kepada anak-anakmu, jangan engkau berikan HP kepada anakmu. Jangan jadi alasan anak itu akan menangis gara-gara tidak engkau berikan HP. Jangan jadikan alasan engkau terhalang untuk bekerja dan diberikan HP kepada anak. Sungguh itu adalah perbuatan yang merusak masa depan anak. Bisa kita alihkan dengan perbuatan ataupun permainan-permainan lain, sehingga anak itu tidak fokus terhadap teknologi ataupun HP. Makanya anak saya tidak saya kasih HP. Oh iya, lupa, saya belum nikah. Maaf. Ya, maksud saya keponakan saya. Saya punya 7 keponakan. Keponakan saya itu huruf namanya itu semuanya R kecuali 2. Yang pertama namanya Revi. Ada nama Revi? Kemudian namanya Reni. Kemudian Rifki, kemudian Rofik, kemudian Reva dan Ripa. Yang 2 yang ada di Lemabang sini, yang namanya satu Akila dan satu lagi Syafi'i. Insya Allah nama anak saya juga tidak pakai R, karena saya sudah menyiapkan nama anak saya. Tapi untuk ibunya itu lagi proses, ya. Tolong doakan. Keponakan saya tidak saya kasih HP. Saya pesankan kepada orang tuanya, jangan dikasih HP. Mereka nangis, mereka ngamuk dan sebagainya. Biarkan, jangan dikasih HP. Ini nanti tidak bisa kerja dan sebagainya. Dikasih HP, jangan. Ya. Biarkan mereka main dengan permainan bersama teman-temannya. Biarkan mereka menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar rumah ataupun dengan permainan-permainan yang ada. Yang penting mereka jangan menggunakan HP ataupun menghabiskan waktu dengan HP. Karena anak-anak itu, terutama anak-anak kecil yang masih umur 1 atau 2 tahun, otot matanya itu masih lemah. Kalau kita berikan HP seharian, mereka menghadap HP, sinar HP itu masuk ke dalam matanya, itu akan menyebarkan silinder, ya, sekunder, apa lagi? Makanya banyak anak-anak sekarang itu yang masih kecil, masih SD sudah pakai kacamata. Kenapa? Disodori HP oleh orang tuanya. Bagaimana supaya anak kita tidak main HP? Orang tua jangan mencontohkan main HP depan anaknya. Ya. Kemudian berilah waktu untuk bermain atau bersama anak-anaknya, paling tidak beberapa menit atau beberapa jam. Jangan kita biarkan anak kita menjadi budaknya HP ataupun menjadi budaknya teknologi. Tapi ketika mereka besar, mereka akan menguasai teknologi. Itu. Jadi teknologi ini mempunyai 2 sisi.
baik itu sisi baik ataupun sisi yang buruk. Ibarat pisau mempunyai dua mata, yang di atasnya tumpul, yang bawahnya tajam. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Itu tergantung dengan kita pemakainya. HP ini, mana HP saya? Oh, di sini, susah ngambilnya. Ya, HP ini bisa menjadi dampak baik bagi kita kalau kita menggunakannya dengan iman dan takwa. Kalau kita gunakan untuk media dakwah, menyampaikan nasihat, menyampaikan kata-kata mutiara dan sebagainya, dilihat oleh orang lain, kemudian dibaca, diikuti, itu menjadi media dakwah dan menjadi amal jariah bagi kita. Tapi HP ini juga bisa mencelakakan kita, bisa mencuramkan masa depan kita kalau kita tidak bisa menggunakan HP ini, karena di dalam HP ini semuanya tergenggam ataupun semuanya termasuk di dalam HP dan semuanya bisa kita akses melalui HP. Mungkin kalian pernah lagi searching, ya, searching gambar atau pelajaran, ya, di HP. Tapi yang muncul itu macam-macam, bukan cuma pelajaran, yang lain pun muncul. Timbul penasaran, dibuka sedikit, ya, penasaran lagi, dibuka lagi, akhirnya nyaman. Oh, ini ternyata linknya, ya. Kenapa? Dari HP. Tapi kalau seumpama kita bisa mengendalikan HP, oh ini tidak boleh. Ngapu tidak boleh, ada kawan, dewean baru boleh. Sama baik, ya. Maka kita harus bisa mengendalikan teknologi, jangan sampai menjadi budaknya teknologi. Kita harus bisa mengendalikan teknologi, jangan sampai jadi budaknya teknologi. Seperti itu. Kita akan sama-sama juga menyaksikan pemirsa kelanjutan dari ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rio. Jadi tetaplah bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih juga bersama dengan siswa dan juga siswi SMA Dharma Bakti Palembang. Semuanya masih semangat? Masih semangat? Oke, tadi sudah dijelaskan tentunya, tidak terpotong dengan promo Ustadz, ya kan? Kita jangan sampai menjadi budaknya teknologi, tapi kita harus menguasai teknologi, jangan sampai diperbudak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Ustadz, seperti apa agar tentunya siswa-siswi ini menjadi remaja-remaja yang cerdas dalam menggunakan teknologi. Silakan Ustadz. Baik. Tadi telah kita bahas bersama-sama, jangan sampai kita menjadi budaknya teknologi. Mengapa? Karena dengan teknologi terutama HP semuanya akan menjadi berubah. Yang dulunya siswa itu rajin atau seorang itu rajin, akhirnya menjadi malas. Yang dulunya siswa tersebut atau orang tersebut patuh, akhirnya menjadi pembangkang dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh HP atau teknologi ini. Contoh, mempermudah ataupun membuat orang itu menjadi malas dalam mencari tugas. Seumpama disuruh oleh guru mencari tugas di buku, tapi karena malas langsung searching di HP. Itu namanya malas. Cari dulu di buku, ya, cari di buku, karena pasti guru itu memberikan materi sesuai yang ada di buku. Tapi karena teknologi semuanya bisa menjadi mudah dicari. Ini langsung disalin, nih disalin. Akhirnya malas berpikir. Kemudian teknologi itu juga bisa membuat kita menjadi pembangkang. Dipanggil orang tua, disuruh beli minyak ke warung seumpama. Oh iya mak, lagi main Mobile Legends, dikit lagi. Ya. Ataupun lagi main TikTok dan lain sebagainya, membuat kita menjadi pembangkang. Dan yang paling bahaya lagi adalah teknologi bisa memutuskan tali silaturahmi. Kenapa demikian? Karena teknologi dengan HP
kita yang lagi berbaris ataupun duduk bersama teman-teman kita, kalau biasanya tidak ada HP itu kita ngobrol dengan teman-teman kita, bercerita masa lalu dan sebagainya. Tapi ketika ada HP, duduk bersama teman tapi sibuk dengan HP sendiri, main terus, tidak tanya saling saling tanya kabar. Teknologi membuat kita memutuskan tali silaturahim. Tapi apakah semuanya berdampak negatif teknologi? Tidak. Teknologi juga bisa berdampak positif. Dengan teknologi semuanya bisa menjadi mudah, tapi jangan dipermudah. Dengan teknologi semuanya akan menjadi terarah, ataupun yang jauh bisa menjadi dekat, yang kecil bisa menjadi kuat. Contoh suara Pak. Kalau semua Pak tidak pakai mikrofon, ini teknologi ini. Teknologi ini dari luar negeri. Apa buktinya? Buktinya di sini merek on off. Itu dari luar negeri. Kalau dari Arab, al haya wal maut. Itu kalau dari Arab. Teknologi membuat suara yang kecil bisa menjadi besar. Yang di belakang bisa kedengaran suara Pak? Bisa. Kenapa? Teknologi. Ini kita lagi masuk TV. Teknologi. Kalau dulu orang kalau mau ceramah, mau mendengarkan ceramah atau ikut pengajian, langsung datang ke masjid, ya, bermajelis taklim dan sebagainya, baru bisa mengikuti ceramah dan majelis taklim. Tapi dengan teknologi bisa buka YouTube, ceramah Ustadz Rio Ristandi di Dharma Bakti, muncul cuma Siko, itu pun sudah dihapus. Atau kita bisa mengikuti pengajian-pengajian ustadz-ustadz lain. Contoh yang terkenal, kita ambil yang di Palembang, Ustadz apa? Mas Ustadz Rio, caknya terkenal sudah ini. Ustadz almarhum Taufik Hasnuri, kemudian Ustadz Nurdin Mansur, kemudian Habib Mahdi, kemudian Ustadz apa lagi? Banyak ustadz-ustadz di Palembang ini yang terkenal, dan kita bisa melihat video pengajian mereka di YouTube ataupun di TV. Semuanya itu berkat teknologi. Ataupun kita keluar dari Palembang, banyak ustadz-ustadz lain, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya, bisa kita lihat tanpa kita harus pergi ke Jakarta atau kemana-mana, cukup melihat di YouTube atau dan sebagainya. Itu juga berkat teknologi. Artinya teknologi itu akan berdampak baik kalau kita bisa menggunakannya dengan baik, tapi akan menjadi buruk kalau kita tidak bisa menggunakannya dan menjadi budak teknologi tadi, ya. Banyak contoh-contoh teknologi itu ataupun dampak yang baik ataupun yang buruk dalam teknologi. Tapi kita selaku umat Islam, jangan sampai teknologi itu menguasai kita. Kemudian untuk menjadikan teknologi itu lebih baik ataupun menjadi media dakwah, kita tingkatkan iman dan takwa, imtak namanya. Kalau kita dasari iman dan takwa, maka teknologi itu akan bisa kita kendalikan. Bisa kita buat media dakwah, kita buat video tentang nasihat seumpama, ya, ambil HP, buka video. Ini teman-teman, di belakang saya ini ada pohon yang sudah mati, sudah kering dan sebagainya. Nah, kita juga nanti akan mati, karena dalam firman Allah itu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Upload, like, share dan komen. Itu artinya kita bisa menggunakan teknologi dalam kebaikan ataupun media dakwah. Kalau seumpama kita tidak bisa menggunakan, paling tidak kita menghindari hal-hal yang buruk dalam teknologi ataupun dari HP tadi. Jadi intinya, teknologi yang digunakan ataupun teknologi yang sedang berkembang saat ini tidak semuanya berdampak buruk, tapi dan juga tidak semuanya berdampak jelek ataupun bagus. Sama ya, buruk dengan jelek tadi, ya. Tergantung dengan siapa ataupun siapa yang memakainya. Kalau itu dipegang atau digunakan orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mampu menggunakan teknologi tadi untuk kemaslahatan. Tapi ketika itu dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang kurang belajar ilmu agama, maka teknologi akan disalahgunakan untuk menyebar fitnah. Sekarang banyak di Facebook,
ataupun di Instagram, ataupun di Twitter dan sebagainya. Fitnah-fitnah itu sekarang menyebar melalui teknologi. Itu kalau Pak buka Facebook, lihat kadang di berita tuh, ini artis ini dia meninggal, tolong doanya dan sebagainya. Pas di TV nggak ada. Ya. Kemudian mengabarkan Ustadz ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz ini meninggal, bukan serius tapi Ustadz ini meninggal dunia, kasihan sekali. Ternyata itu fitnah. Ataupun memotong video dan sebagainya, menyebarkan kepada yang lain sehingga itu menimbulkan fitnah. Itu juga dampak dari teknologi kalau digunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Teknologi adalah sarana beribadah. Bisa. Contoh macam mic ini tadi bisa digunakan sebagai sarana untuk beribadah. Kalau seumpama imam itu yang jamaahnya banyak, ya. Jamaahnya banyak penuh sampai tidak kedengaran kalau suara imam di depan ini, maka bisa digunakan teknologi dengan mikrofon. Allahu Akbar, imam terdengar. Tapi kalau tidak pakai teknologi, imamnya ngomong Allahu Akbar, yang makmumnya sudah sujud seumpama, ataupun yang imam lagi ruku, yang makmumnya sudah salam. Kenapa? Karena tidak teknologi tadi atau tidak kedengaran tadi. Maka dengan teknologi ini semuanya akan terdengar, akan semua menjadi mudah tersampaikan. Intinya semuanya bisa dilihat dan semua yang jauh akan menjadi dekat. Itulah fungsi teknologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dia fungsi dari teknologi, mendekatkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat itu ya. Kebalik ya. Itu dampak buruknya. Dampak buruknya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa bijaksana di dalam menggunakan teknologi seperti itu Ustadz. Ya, mudah-mudahan tentunya remaja-remaja yang ada di sini juga bisa menggunakan teknologi dengan bijaksana. Apalagi sekarang tengah gempuran yang sangat banyak sekali game online gitu ya Ustadz. Ya, apa aja tadi Ustadz? Ada Mobile Legend. Apalagi? AFF. AFF itu sepak bola Ustaz. AFF Women Cup. Cuma Ustaz enggak main ini ya, Mobile Legend ya? Iya, main yang lain. Main yang lain. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tentunya kita sangat sama tanya jawab ya. Nanti dengan Ustadz Rio seperti itu yang tidak main Mobile Legend dan yang lain sebagainya. Dan juga pemirsa tetaplah bersama kami tentunya di dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sudah memasuki promo yang ketiga atau juga segmen yang ketiga Ustadz. Kita akan sama-sama tentunya mendengarkan kembali ini tausiah dari Ustadz seperti apa tentang kita menggunakan teknologi, apalagi untuk para remaja ini sehingga bijaksana di dalam menggunakan teknologi. Setelah itu nanti kita juga akan tanya jawab bersama dengan Ustadz Rio. Jadi untuk seluruh jamaah yang ada di sini silakan nanti dipersiapkan pertanyaannya. Silakan Ustadz. Kaum muslimin jemaah sekalian, pemirsa dakwah keliling TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bijak dalam menggunakan teknologi, sekali lagi itu tergantung atau kembali kepada diri kita masing-masing. Mari kita bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita gunakan teknologi sebagai nasihat, penyebar dakwah, penyebar berita-berita baik. Tapi jangan kita gunakan teknologi sebagai penyebar fitnah, penyebar kebohongan, penyebar kebencian dan lain sebagainya. Dalam momen kebenaran kita berada dalam bulan Muharram atau 1444 Hijriah, tahun baru Hijriah ini, mari kita sama-sama berhijrah untuk jauh lebih baik lagi dari tahun kemarin. Kalau kemarin kita malas, kalau kemarin kita fokus ataupun menjadi
budaknya teknologi. Sekarang kita berhijrah sama-sama. Mari kita gunakan teknologi itu, ataupun kita berhijrah kepada yang lebih baik lagi dengan menggunakan teknologi tadi. Jangan sampai teknologi ataupun yang membuat kita menjadi rusak itu terus menjadi merajai ataupun menguasai diri kita, sehingga kita dan masa depan kita semuanya menjadi sirna. Oleh karena itu, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berlindung daripada setan, baik itu setan yang nyata ataupun setan yang tidak nyata di dunia maya ini. Karena setan, dia tidak akan senang melihat hamba Allah itu beribadah kepada Allah. Setan tidak akan pernah senang melihat seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga, dan setan tidak akan senang melihat hamba itu berada di jalan yang lurus, karena setan misinya adalah mencari teman, mencari kawan untuk dibawa bersama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ingat cerita bagaimana setan itu menggoda daripada Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang kita, yang mana setan pertama kali menggoda Nabi Adam dan menggelincirkan Nabi Adam dari surganya Allah turun kepada bumi dunia ini. Artinya setan mempunyai misi, dan setan tidak pernah berputus asa. Jikalau setan gagal dengan rencana yang pertama, maka setan akan menggunakan rencana yang lain. Jika setan gagal dengan cara yang tadi, dia akan menggunakan cara yang lain dan lain sebagainya. Intinya setan tidak berputus asa. Begitu juga dengan kita, jangan sampai kita berputus asa dalam menghidupi atau menjalani kehidupan di dunia ini. Semuanya ada jalannya, semuanya ada motivasi, ataupun semuanya akan bisa berubah kalau itu ada keinginan dari kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menjadi budaknya teknologi, tidak menjadi dikuasai oleh teknologi dalam diri kita. Karena sekali kita dikuasai, maka masa depan kita atau selamanya kita akan menjadi budak teknologi dan menjadi masa depan kita akan dikuasai oleh teknologi dan dirusak oleh teknologi tadi. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, Ustaz. Ini efek aus tadi. Oh, efek aus ya. Iya. Ya sudah, kita minum lagi habis ini. Ustaz. Oke, yang penting kita harus bijaksana di dalam menggunakan teknologi agar teknologi tidak merusak kita, tapi kita harus menguasai teknologi agar kita juga tidak menjadi orang-orang yang tertinggal ya, seperti itu Ustaz ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada di sini yang ingin tanya jawab, kami persilakan. Oh, yang di ujung sana ada Mbak Laudia Cynthia Bella, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tinggi Skura Tahayun dari kelas 11 MIA 1. Nah, jadi di sini sesuai dengan tema yakni remaja dan teknologi. Lalu untuk pertanyaannya, Ustadz, apakah ada pengaruh atau dampak teknologi terhadap Islam? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Ninis tadi ya. Tingkis. Apa Kikis ya? Oh, Tingkis Wingkis ya. Dengan pertanyaannya bagaimana teknologi terhadap Islam. Kita tampung terlebih dahulu atau kita kalau ada yang mau tanya lagi kami persilakan tentunya. Ada, silakan. Ya, yang di ujung boleh. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rangga Pratama. Oke. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi atau mengatasi seorang remaja yang ketergantungan dengan teknologi, Pak Ustadz? Ketergantungan dengan teknologi. Rangga ya? Iya, Pak. Cintanya mana? Oke, bagaimana menanggapi dengan remaja yang sudah sangat edik terhadap teknologi? Oke, dua dulu, Ustadz silakan dijawab, nanti kami persilakan tentunya untuk teman-teman mempersiapkan pertanyaannya. Silakan. Yang pertama, dampak terhadap Islam. Yang kedua, bagaimana ketika sudah sangat edik atau juga kecanduan terhadap teknologi? Kami persilakan, Ustadz. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah ada dampak teknologi terhadap Islam? Itu ada. Dampak baik terhadap Islam
itu banyak sekali seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa teknologi bisa berdampak baik juga bisa berdampak buruk. Apa dampak baiknya? Terutama dalam Islam, kita bisa melakukan ibadah juga bisa dengan teknologi, ataupun media ibadah bisa dengan teknologi, tergantung dengan siapa dan untuk apa kita memakai teknologi tadi. Banyak sekarang disebarkan video-video ataupun foto nasihat dan sebagainya untuk media ataupun sebagai nasihat, sebagai keuntungan dakwah dalam Islam yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dakwah kita. Kalau tidak bisa bertemu, bisa kita melihat dengan teknologi dan sebagainya tadi, terutama dengan HP. Kita bisa membuat video potongan ataupun kita bisa membuat cerita pendek yang semuanya bersumber nasihat, motivasi tentang Islam dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak baik terhadap Islam, yakni dampak baik teknologi terhadap Islam, mempermudah media dakwah kita supaya kita tidak susah menyampaikan ataupun mengajak teman-teman ataupun umat-umat yang lain untuk masuk ke dalam Islam, ataupun untuk lebih bagus lagi dalam mengikuti agama Islam, lebih taat lagi dalam beribadah dan lain sebagainya. Semua itu bisa kita sampaikan nasihat melalui teknologi. Mungkin itu. Dan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana cara kita mengatasi pemuda yang sudah kecanduan dengan teknologi? Ini berarti yang bertanya ini apa yang kecanduan atau bagaimana ini? Bagaimana seumpama pemuda itu sudah kecanduan teknologi, seumpama sudah kecanduan Mobile Legend, FF, slot, kemudian TikTok dan sebagainya, ya. Slot benar? Slot atau slop? Ya, kalau slop itu trompa. Bagaimana cara kita mengatasinya? Pertama, kita ajak pemuda tersebut untuk menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sehari-harinya dia sibuk main HP, lupa waktu sholat, lupa waktu makan dan sebagainya, kita ajak untuk mengikuti pengajian ataupun majelis taklim, mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustadz ataupun guru-guru yang ada di masjid ataupun di pengajian-pengajian lain. Kita sibukkan mereka dengan pengajian, sibukkan dengan menuntut ilmu, sibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak terkait dengan teknologi tadi. Tapi kalau seumpama teknologi itu bisa membuat dia menyampaikan dakwah, apa boleh buat? Lebih bagus lagi kalau dia sudah kecanduan berdakwah dengan teknologi daripada dia kecanduan main slot atau main itu tadi, ya. Karena untuk menyibukkan ataupun mengubah pemuda itu dari kecanduan teknologi itu memang agak susah. Ibarat pohon itu kalau sudah besar sulit, kalau sudah bengkok sulit untuk diluruskan, ya. Tapi kalau dari awal dia sudah diluruskan, pohon bengkok yang sudah diluruskan, maka dia perlahan akan lurus. Sama seperti batu. Batu itu memang keras, ya. Tapi lama kelamaan dia ditetesi air, dia akhirnya akan berlubang. Begitu juga dengan mengajak pemuda tadi yang sudah kecanduan dengan teknologi tadi ataupun game online dan sebagainya tadi. Baik, insya Allah sudah terjawab ya Mas Rangga ya. Nanti tolong disampaikan ke teman-temannya bahwasannya jangan sampai kecanduan ya. Dikit aja. Enggak juga. Ya maksudnya mudah-mudahan itu tadi sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Rio ya seperti itu. Dan juga untuk bapak-bapak, ibu guru kami persilakan apabila ada yang ingin bertanya. Biasanya nyuruh muridnya, ada yang mau bertanya enggak? Siapa? Silakan. Nah sekarang saya suruh bertanya nih. Ada yang mau bertanya juga silakan. Ya baik silakan Bu Guru. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Ustadz Rio sudah memberikan ceramah yang sangat menarik untuk tema hari ini ya Pak ya. Jadi pertanyaan saya sendiri di sini menghadapi fenomena media sosial dan teknologi Pak. Ini kan tidak terlepas dari remaja Pak ya. Jadi bagaimana menurut Bapak cara pengendalian media sosial terhadap anak-anak remaja? Oke, segitu aja. Pertanyaannya hampir sama dengan bagaimana cara mengubah ataupun mengajak teman yang sudah kecanduan teknologi tadi. Kalau ibu tadi pertanyaannya bagaimana cara kita
mengendalikan, sosial media tadi, terutama untuk remaja. Itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing, kembali lagi kepada kekuatan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama iman kita lemah, kita dipengaruhi oleh otak, dan otak itu membuat suatu pikiran yang jahat sehingga dia memunculkan atau memerintahkan tangan kita untuk mengetik ataupun membuat fitnah, kebohongan dan sebagainya teknologi, maka kita akan tergelincir ke dalam kejahatan teknologi itu tadi. Tapi kalau kita bijak dalam menggunakan teknologi, kita berpikir apakah yang kita ketik ini, apakah yang kita share ini, apakah yang kita sebar ini itu adalah kebaikan, maka kita tidak akan menjadi ataupun terperangkap dalam kejahatan teknologi. Intinya, kejahatan atau keburukan teknologi tergantung dengan keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya Bu pertanyaannya, menjadi sesuatu yang tentunya bijaksana di dalam menggunakan teknologi informasi. Apapun itu kita juga mungkin ya kalau seumpamanya punya sosial media ya juga mungkin harus punya juga seperti ya. Tapi harus berpikir dan bijaksana di dalam menggunakannya. Kesimpulannya Ustadz, silakan dari tausiah Ustadz pada sore hari ini seperti apa? Baik, untuk kesimpulan daripada nasihat ataupun tausiah kita pada kegiatan hari ini tentang pemuda ataupun teknologi dan remaja, mari sama-sama kita bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kita ataupun masa depan kita dikuasai oleh teknologi. Kita gunakan teknologi untuk media kebaikan. Kita gunakan teknologi itu untuk media kemaslahatan, untuk menyambung silaturahmi. Jangan sampai teknologi itu membuat kita menjadi bermusuhan, membuat kita semakin jauh dengan teman atau keluarga kita dan sebagainya. Karena dampak teknologi itu sangat berat, sangat jahat, dan itu akan bisa merusak masa depan kita, bukan hari ini tapi ke depan yang akan datang. Oleh karena itu kita ingat pesan Bung Karno, pemuda, beri aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Mengapa dengan pemuda? Karena pemuda dia mempunyai ide dan kreatif inovasi yang kedepannya untuk memikirkan masa depan lebih baik lagi. Dengan pemuda bisa akan merubah dunia ini dengan lebih baik lagi kalau pemuda tersebut tidak dikuasai oleh teknologi. Oleh karena itu mari sama-sama kita bijak dalam menggunakan teknologi. Baik, terima kasih Ustadz Rio atas tausiahnya pada sore hari ini, luar biasa. Intinya adalah bijaksana di dalam penggunaan teknologi informasi, kemudian juga jangan kita boleh menguasai teknologi, jangan sampai teknologi menguasai kita. Baik pemirsa, dakwah keliling TVRI, sekali lagi terima kasih juga untuk siswa dan juga siswi SMA Dharma Bakti. Sekali lagi kita coba kesepakatannya, dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Sekali lagi terima kasih juga kepada Dewan Guru dan juga kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiah. Akhirul kali hada, saya Dika Saputra mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian dan anak-anak serta pemirsa dakwah keliling TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta perlindungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dakwah keliling TVRI Insyaallah penuh berkah.